Halo semuanya, selamat datang di channel Minta Coding. Di video kali ini kita akan belajar tentang konstruktor di C++. Konstruktor dalam C++ adalah spesial method yang mana dia otomatis dipanggil ketika objek dari sebuah kelas dibuat. Jadi misalnya di video sebelumnya teman-teman bikin objek gitu ya, kemudian menggunakannya. Nah, ketika pada proses pembuatan objeknya itu akan otomatis konstruktor ini dijalankan gitu. Cuman kan di video sebelumnya kita belum pakai konstruktor gitu. Jadi tidak tahu atau belum tahu gimana proses yang terjadinya. Sekarang kita akan bikin konstruktor di sini. Untuk membuat konstruktor, caranya sama seperti namanya sama seperti kelas, diikuti dengan kurung. Nama kelasnya di sini adalah my class. Nah, konstruktornya di sini. Kita kasih hak akses juga di sini. Aksesnya adalah public, jadi bisa diakses dari luar. Sama dengan metode, tapi dia itu sama kayak metode dan namanya sama kelas. Jadi dikasih kurung, kemudian namanya sama my class. Dan dia punya bodinya di sini. Bodinya misalkan di sini menampilkan cout hello world. Nah, ketika kita bikin objek my class, kemudian my object, otomatis public my class dieksekusi gitu. Karena dipanggil objeknya. Kemudian nanti ketika teman-teman mau bikin objek baru lagi, misalkan my object 2, nah konstruktor ini akan dipanggil lagi. Cuma dipanggilnya untuk objek yang kedua. Gitu. Sebagai catatan bahwa konstruktor ini memiliki nama kelas, ya, memiliki nama yang sama dengan kelas. Kemudian selalu public untuk aksesnya. Dan dia tidak punya return value, tidak punya nilai kembalian. Jadi cuman my class kurung kurung kurawal. Jadi nggak ada misalkan integer my class, string my class gitu. Nggak ada tipenya di sini. Konstruktor parameter. Jadi di konstruktor juga punya parameter seperti halnya di function atau method. Konstruktor dapat juga menggunakan beberapa parameter yang mana digunakan untuk men-setting inisial nilai dari atributnya. Seperti contoh yang video sebelumnya ada atribut brand, model, dan tahun. Dan konstruktor ini bisa membuat nama parameternya sama seperti atribut, bisa juga beda. Di dalam konstruktor, bisa the atribute equal to the constructor parameter brand sama dengan X dan selanjutnya. Jadi di dalam konstruktor ini, kita akan ngeset nilai inisial untuk masing-masing atribut berdasarkan nilai dari parameter. Dan harus sesuai. Kalau misalkan kita pengen ngisi brand ya harus ke atribut brand. Kalau kita mau ngisi nilai model harus diassign ke atribut model gitu. Nah, contohnya kayak gini. Di sini ada atribut 3, brand, model, sama year. Kemudian ada konstruktor. Di konstruktor ada 3 parameter, X, Y, sama Z. Di dalamnya, kita akan set nilai inisial untuk atribut. Jadi brand ini, kita akan isi nilainya dari X. Kemudian model, kita akan isi nilainya dari Y. Dan year, kita akan isi nilainya dari Z. Nah, sekarang pada saat pembuatan objek, itu harus kirim datanya, wajib, ke konstruktor sebagai input parameternya. Jadi di sini adalah parameternya, di sini adalah input parameternya, atau kita bisa sebut sebagai aktual parameter. Kita coba copy dulu di sini partnya. Kemudian kita bikin objek.
Atau kita mau bikin objek yang kedua, jadi car 2 gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman bikin kayak gini, atau boleh kita bikin satu dulu, kita running, kosong, tidak ada masalah. Ketika kita bikin objek yang kedua car 2 tanpa ada parameternya, di sana ada error, karena wajib. Tipe parameter di sini wajib diisi. Jadi kita harus masukkan car 2 tambah kurung. Data pertama misalkan Volvo, modelnya atau misalkan Ford, modelnya Mustang, tahunnya contoh aja, kita running lagi, kosong, tidak ada problem, berarti errornya solve. Kemudian untuk ngeprint nilainya sama aja sih ini mah, tinggal dipanggil aja atau tinggal diakses berdasarkan nama objeknya, misalkan objek 1 dot apa, objek 2 dot apa gitu. Cuma di sini objek 2-nya kita ganti jadi car 2. Car 2, car 2, car 2. Running. Oke, muncul udah sesuai. Seperti function, jadi konstruktor juga dapat didefinisikan di luar kelas. Pertama, kita deklarasikan dulu konstruktornya di dalam kelas, kemudian definisikan di luar kelas dengan spesifik nama yang sama berdasarkan kelas. Diikuti dengan scope resolution, kolon 2 operator, kemudian diikuti dengan nama dari konstruktor yang sama dengan nama kelas. Contohnya gini. Di sini ada konstruktor, cuman nama konstruktornya aja sama kurung sampai titik koma. Nah, untuk kontennya atau isi dari konstruktornya, kita bikin di luar kelas. Jadi di sini dipanggil car.2.2. Car lagi, di sini adalah maksudnya adalah kelasnya, kemudian di sini adalah nama konstruktornya. Kemudian parameternya dan bodinya kurung awal juga boleh. Jadi kalau kita ubah di sini di koma gini untuk deklarasi, dan ini kita cut kontennya di bawah atau di luar dari kelas car. Panggil dulu nama kelasnya car, kolon 2, kayak gini. Kemudian nama konstruktornya car, begini. Terus parameternya juga harus sama di sini. Posisinya juga harus sama, tipenya harus sama, string X, string Y, integer Z. Baru kurung kurawal. Pasti di sini, sorry. Kurung kurawalnya udah ke copy. Nah, kayak gini. Kemudian X, Y, Z untuk isinya. Cara pemanggilannya ya sama aja sih. Di sini pemanggilannya atau bikin objeknya kita nggak ubah, kita coba langsung running aja. Cuman menstrukturkan ulang pembuatan konstruktornya di sini nggak ada masalah, nggak ada error, aman berarti. Oke, gitu aja mungkin dalam materi konstruktor kali ini. Sampai ketemu lagi di next video.